kita ini berdosa, beriman pada Yesus, Dia ampuni kita. Setelah kita diampuni oleh Yesus, harusnya kita yang telah diampuni pun bisa mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan kalau evaluasi itu, terlalu banyak dosa yang kami buat, tapi dosa saya diampuni waktu saya beriman pada Yesus. Nah, kalau Anda bisa diampuni oleh Tuhan, Tuhan mengampuni setiap dosa kita. Bagaimana mungkin orang yang bersalah kepada kita, kita tidak bisa ampuni. Harusnya kita mengampuni orang itu sama seperti Dia mengampuni kita. Yang kedua, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Perhatikan saudara bahwa di ayat 12 ya dari Matius pasal yang ke-6 ini diperluas. Di ayat 14 dan ayat 15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Perlu diperhatikan bahwa maksud dari bagian ini saudara tidak diartikan bahwa pengampunan yang kita berikan kepada orang lain menyebabkan kita diampuni. Sekali lagi, karena ada tambahan ayat 14 dan ayat yang ke-15, ini tidak bermaksud bahwa pengampunan yang kita berikan kepada orang lain menyebabkan kita diampuni. Bukan seperti itu maksudnya. Kalau misalnya kita percaya seperti itu maksudnya, maka itu akan masuk kepada keselamatan karena perbuatan baik. Dan itu melawan Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan ayat yang ke-9. Lalu untuk memahami ayat 12, ayat 14 dan ayat yang ke-15 itu seperti apa? Ya, maksud dari ayat ini ya 14 dan 15 adalah iman kita yang menyebabkan kita diampuni. Waktu kita beriman kepada Yesus kita diampuni. Dan setelah diampuni iman kita harus dibuktikan dengan maunya kita mengampuni orang lain. Sekali lagi saudara, ayat 12 yang diperluas dalam ayat 14 dan ayat yang ke-15 tidak bisa diartikan bahwa pengampunan yang kita berikan kepada orang lain menyebabkan kita diampuni. Karena kita mengampuni orang lain, maka Tuhan mengampuni kita. Bukan seperti itu maksudnya. Maksud yang benar adalah iman kita yang menyebabkan kita diampuni. Dan setelah diampuni, iman kita harus dibuktikan dengan maunya kita mengampuni orang lain. Kita beriman pada Yesus, kita ini berdosa, beriman pada Yesus, Dia ampuni kita. Setelah kita diampuni oleh Yesus, harusnya kita yang telah diampuni pun bisa mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan kalau evaluasi itu, terlalu banyak dosa yang kami buat, tapi dosa saya diampuni waktu saya beriman pada Yesus. Nah, kalau Anda bisa diampuni oleh Tuhan, Tuhan mengampuni setiap dosa kita. Bagaimana mungkin orang yang bersalah kepada kita, kita tidak bisa ampuni. Harusnya kita mengampuni orang itu sama seperti Dia mengampuni kita. Iya kak omong enak mah, terlalu sakit misalnya. Masalahnya terlalu sakit kak, dia tikam beta dari belakang. Pakai bukan beta hanya besa, dia tikam B dari belakang misalnya. Ada yang omong kita manja-manja diri toh. Dia tikam B dari belakang begitu. Besan bisa ampuni, harus bisa ampuni. Pak omong enak, dia gosip kau tempuh nama pastor ah. Kau tak ada dulu diam-diam dia gosip kau tempuh nama. Bilang ketong nih begini nah, ketong nih begitu nah. Padahal kau buat begitu. Ya sudah ampuni saja. Jangan-jangan Tuhan pakai dia ada untuk uji kamu. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jangan-jangan Tuhan pakai dia untuk poles kamu menjadi orang yang lebih dewasa. Yang membuat orang tidak bisa mengampuni, ya tentu karena dia tidak memahami bahwa dosanya yang banyak diampuni oleh Tuhan. Sehingga dia harus sadar orang yang berbuat salah kepada dia harus bisa mengampuni. Kamu pun dosa begitu banyak dia sudah selesaikan di atas kayu salib. Betapa mulianya Tuhan, betapa Dia mengasihi kita. Bagaimana mungkin orang yang melakukan kesalahan pada kita, kita tidak bisa ampuni. Berat, memang berat. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus Dia akan bantu kita, tolong kita untuk bisa mengampuni sesama kita. Jadi bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mengampuni orang yang bersalah pada kita? Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling apa di situ? Mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita pun dosa ini terlalu banyak. Waktu beriman pada Yesus Dia ampuni kita. Aduh, kalau kita ingat kita pun kesalahan yang begini banyak Dia ampuni kita. Sungguh luar biasa. Lalu bagaimana mungkin orang yang berbuat salah kepada kita, kita tidak bisa ampuni. Kita pakai kunci ini atau berdiri di atas dasar ini. Sebagaimana Allah di dalam Kristus
telah mengampuni kita, maka kita pun harus bisa mengampuni yang lain. Ya, Kolose pasal yang ketiga ayat 13, kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita baca ayat ini. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-13 kita baca dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, dan 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi saudara diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, di seri yang ke-7 ini kita sedang belajar pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Dan kita tahu bahwa Dia Allah pengampun, Dia mengampuni setiap dosa-dosa kita. Tapi yang kedua, kita tidak boleh lupa, setelah kita diampuni saudara, ya setiap dosa-dosa kita diampuni, maka kita pun harus mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Amin. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Kiranya khotbah ini memberkati dan menguatkan kita semua. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.